Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil hadi liman yasha'u bi fadlih, al-mudillu liman yasha'u bi 'adlih. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dih, sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladhina 'ashu fi 'asrih mu'minina bil ba'da nubuwwati. Wa ba'du fa yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa a'lamu bi muradi wa man yuti'illaha war rasula fa ulaika humul ladhina fa ulaika ma'al ladhina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika dzalika fadlun minallahi wa kafaa. Wa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i wa hasuna ulaika rafiqa dzalika fadlun minallahi wa kafaa billahi 'alima. Shadaqallah wa ballagha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat, dzakirin dan dzakirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya bisa bermuajah kembali di Pondok Pesantren Al-Ihya. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dan tambahan dari mizanul hasanat kita selama hidup di dunia, dan mudah-mudahan mengantarkan kita kepada akhir hidup husnul khatimah, sa'adah dunyawiyah dan ukhrawiyah. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya beribu maaf karena dalam sebulan ini dalam keadaan kurang sehat. Sampai sekarang juga dalam keadaan kurang sehat, tapi saya niatkan mudah-mudahan silaturahmi ini menjadi obat bagi saya. Nanti saya bercerita tentang sakit saya, mudah-mudahan didoakan biar sembuh. Jadi terakhir saya sebulan tahun itu banyak lupa. Saya tadi ayat saya lupa itu. Yang banyak lupa karena ada penyumbatan pembuluh darah di otak saya. Hasil CT scan. Saya bawa ke rumah sakit pusat otak nasional Cawang. Hasil CT scan menunjukkan memang ada penyumbatan di pembuluh darah. Ini semuanya dari Allah. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiah. Setiap kali kita baca sebagai orang beriman, ya sudah, memang Allah berkehendak segalanya. Mungkin ada hal-hal dalam diri saya yang harus diingatkan oleh Allah melalui sahabat ini. Jadi kembali saya diuji lagi, uji ingatan lagi. Kadang-kadang sering lupa, dipakai PC-nya lupa. Ya, naruh kitab itu di mana lupa. Kadang-kadang kacamata juga lupa. Yang nggak lupa saya naruh dompet. Diuji lagi memori saya, psikotes lagi. Pengurangan 100 dikurang 7, 93. 93 kurang 7 berapa? 80. Nah, 86 kurang 7. Kurang 7 lagi. Itu saya diuji sambil tidur. Saya kan dok, jangan dilanjutkan, saya tidur aja lah. Diuji nama istri saya, Pak Ustadz masih lupa nggak pulang ke rumah? Alhamdulillah, saya pulang ke rumah nggak pernah lupa, pulang ke rumah. Assalamualaikum, temu istri. Nama istri ingat nggak? Alhamdulillah saya nggak salah sebut. Nanti kalau saya sebut nama istrinya Nikita Mirzani, diketok pakai centong nasi sama istri, yang kedua diketok pakai FPI. Alhamdulillah nama istri saya sebut, putrinya alamat sampai lengkap. Alhamdulillah. Jadi ada sumbatan di pembuluh darah. Makanya kalau kita bicara itu instruksinya dari otak kecil.
Nah, kalau kita lancar bicara karena ini saya sering ngomong saya kurang lancar karena instruksi dasarnya agak lambat. Jadi mohon maaf nanti kalau menyampaikan hal yang barangkali saya agak tersendat karena memang instruksinya agak lambat. Tadi wa'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa jihadiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa sallim. Ini salawat bil qulub nih lagi masyhur karena Covid-19. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawa'iha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Mudah-mudahan Allah segera angkat Covid. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat, dzakirin dan dzakirat rahimakumullah. Saya dikasih tema bicara orang soleh. Saya angkat cerita Rasulullah pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, ya Rasulullah, apakah seseorang itu kalau di kuburnya itu berdampingan dengan kubur orang soleh? Jadi kalau orang dikubur di samping orang kubur seorang soleh itu senang nggak? Nabi jawab, tidak langsung jawab, Nabi balik bertanya, apakah saudara senang kalau di dunia ini berdampingan hidupnya rumahnya dengan orang soleh? Jadi kalau tetangga kita tuh maji terus zikir gitu, senang nggak? Dan begitu juga kalau di alam kubur dia. Orang-orang soleh itu sampai dimuliakan oleh dalam surah An-Nisa ayat 69, may yuti'illah war rasulah wa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Itu kan tafsiran dari surah Al-Fatihah yang sering kita baca. Ihdinas siratal mustaqim, itu ya. Berapa kali kita baca itu? Berapa kali? Jumlah rakaat berapa kali? 17. Berarti 17 kali kita baca surah Al-Fatihah. 17 karena dalam mazhab Syafi'i itu Fatihah rukun lil imam alal imam wal makmum. Mau imam mau makmum harus baca Fatihah. Makanya yang biasa mengimami, tolong kalau sudah baca Fatihah jangan langsung masuk ke surahnya, saktah dulu. Itu dalam fikih Syafi'i itu saktah yang paling panjang antara Fatihah dan surah. Kenapa sih saktah yang panjang? Memberikan kesempatan makmum untuk baca surah Al-Fatihah. Jangan sampai Fatihahnya tabrakan dengan surahnya imam. Nanti berbenturan dengan idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Maka dalam mazhab Syafi'i, bagi bapak-bapak yang biasa mengimami, ini kalau kita baca fikih standar Safinatun Najah, syaratnya kasih waktu saya ketemu sakatus sholat, diam sebentar dalam sholat. Ada sakta yang paling panjang itu antara surah Al-Fatihah masuk ke dalam surah. Nah, itu jangan langsung masuk surah, imamnya diam dulu. Sakta seukuran 7 ayat Al-Fatihah yang dibaca oleh makmum. Ternyata di Masjid Nabawi yang sering mereka membid'ahkan, di Masjid Nabawi itu diamalkan. Saya pernah dalam sebuah umrah itu sholat, itu imam sholat baca Fatihah lama dia baru masuk surah. Pada waktu ada ulama-ulama hadir, Pak Kiai tadi mengamati nggak bacaan imam setelah baca Fatihah terus sudah langsung baca surah. Itu di Madinah diamalkan, yang sering orang bilang sebuah hati, ya itu diamalkan sakta. Karena Fatihah ini bagi makmum pun rukun, jadi kudu dibaca. Jangan sampai nanti Fatihahnya makmum tabrakan dengan surahnya imam. Bapak ayat wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Enggak boleh kalau Anda baca surah kita sibuk mau bacaan apa saja, termasuk bacaan Quran.
Maka Imam Syafi'i dalam fikih kita Syafi'i ada sakta. Bagi yang suka ngimami sesuai itu saktanya panjang, makmum sedang baca apa? Ukur saja. Gimana kita mengukur? Kita juga baca Fatihah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 17 kali kita baca Fatihah. Ada ayat ihdinas siratal mustaqim. Artinya apa, Bu? Tunjukilah kami as-siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang lurus. Sampai situ orang belum paham apa siratal mustaqim. Maka ayat sesudahnya menjelaskan. Namanya tafsirul ayat bil ayat. Ayat ditafsirkan dengan ayat. Siratal mustaqim itu dijelaskan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Ini belum jelas yang dikasih nikmat itu siapa? Kecuali ada surah An-Nisa ayat 69, jauh ditafsirkan pada surah An-Nisa ayat 69 yang an'amta 'alaihim itu wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Siapa? Minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-shalihin. Ternyata orang-orang yang diberi nikmat sama Allah itu 4. Minan nabiyyin tergolong para nabi, siddiqin ay auliya Allah. Banyak ulama mengatakan siddiqin ini wali-wali Allah karena tidak ada derajat di bawah derajat nubuwah kecuali derajat auliya Allah, wali-walinya Allah. Maka siddiqin itu wali-walinya Allah, siddiqin was-syuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa, dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Maka orang-orang dikasih nikmat itu salah satunya was-shalihin, orang-orang saleh. Maka kesempatan ini saya diminta untuk bicara soal orang saleh. Itu nanti katakan, iya begitu juga kalau Anda di dunia bertetangga dengan orang saleh. Ya sampaikan kan duduk ya Allah. Ini pagi-pagi ini enaknya ngapain nih? Keredongan, ada kopi, ada singkong goreng, betul, duit di kantong 20 juta. Mantap. Kopi, singkong goreng, keredongan. Ada singkong, ada kopi di kantong, duit berapa? 20 juta. Jadi yang enak kopi singkong gorengnya apa duitnya 20 juta? Soalnya sedang ibu-ibu aja. Sudah bisa adem nih. Ya, polong adem. Duit 20 juta. Tapi ini ternyata lebih nikmat ini. Ini lebih nikmat. Ibu kalau kedengaran punya duit banyak, tetangga dekat banyak yang datang nggak? Mengapain? Kalau minjem, yang ngomong minjem suka minjem. Ada yang mau minjem, ada yang mau minta duit. Makanya saya maunya enak punya duit banyak, apa enak nggak punya duit? Nah, punya duit juga enak juga. Nggak punya duit pusing juga. Tapi ketika kita dalam kondisi semacam ini sebetulnya ini kekayaan. Makanya kita minta Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni Rasulullah kita katanya Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni. Jadi kekayaan itu ketika kita zikir Allahumma inni ala dzikrika, dia suruh menghadirkan Allah terus zikir kepada Allah. Kalau yang kita hadirkan Allah itu assalam Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bis-salam wa dakhilna jannata salam tabarak rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Ala dzikrika, ya, menyebutmu, mengingatmu, karena ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Jadi pertenangan yang kita ada dalam mana? Hati, bukan pikiran. Menenangkan pikiran itu perlu diluruskan, menenangkan hati. Kalau menenangkan pikiran itu kosnya mahal. Makan enak, duit bagus, duit banyak, jalan-jalan tuh tenang pikiran. Udah, bawa aja orang tua kita jalan-jalan biar tenang pikiran itu dia. Ya, menenangkan. Di sini bukan menenangkan pikiran sih, menenangkan hati, karena lewat zikir ala bidzikrillahi tatma'innul. Ini firman Allah, jadi harus diyakini betul bahwa yang kita cari ketenangan hati lewat apa? Ar-Rabb 28 tuh ala bidzikrillahi tatma'innul
qulub, bukan tatma'innul afkar. Kalau menenangkan pikiran itu biayanya mahal. Makan enak, tenang pikiran, baju bagus, duit banyak, jalan-jalannya, menenangkan pikiran. Ternyata pengen cari ketenangan pikiran dari Jakarta mau ke Puncak, ya tol Jagorawi udah macet tuh, buka tutup loh, marah-marah di jalan, pulang dari Jakarta lagi. Mau menenangkan pikiran, akhirnya tidak tenang, marah-marah karena macet. Udah itu di COVID lagi, tes swab lagi, pendala lagi. Tapi kalau kita menenangkan hati, nggak mahal, cukup hadir di sini. Udah, yang tenang hati, kosnya nggak mahal. Duduk, zikir. Ini yang seringkali orang lupakan. Kebiasaan orang soleh itu berzikir. Kebiasaan orang soleh itu berzikir. Subhanallah, alhamdulillah. Bismillah, la ilaha illa anta, la yasukul khaira illallah. Bismillah, la ilaha illa anta, la yasrikus su'a illallah. La ilaha illa anta, fama kana min ni'matin faminallah. La ilaha illa anta, la hawla wa la quwwata illa billah. Nah, saya sih disuruh bahas orang soleh, orang yang benar, supaya kita jadi orang-orang yang soleh, karena termasuk yang disebutkan oleh Allah dalam surah An-Nisa, wa may yuti'illaha war rasulah wa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-shalihin, sampai wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Itu Rasul bilang, kalau kau hidup di dunia bertentangan dengan orang soleh, maka sama juga dikubur begitu. Ada kan dikirimi YouTube tuh, ada anak kecil yang meninggal, ayahnya mimpi, ayah kubur aku, pindahkan kubur aku ayah. Ayahnya tanya, kenapa? Ini samping saya rame, bener berdebu gitu. Di sampingnya kuburannya bunyi gedebak-gedebuk. Ayahnya mimpi, rupanya anak itu minta dipindahkan karena berisiknya luar biasa. Gedebak-gedebuk, akhirnya diangkat kubur. Ternyata kubur samping itu dulu orang yang ahlul maksiat, orang yang suka bermaksiat. Ibu percaya ada nikmat kubur? Itu doa Nabi. Percaya ada kubur? Itu ada nikmat kubur, ada. Yang tahu tuh burung, hewan-hewan selain manusia tahu semuanya. Ada ayam, burung, ayam tahu ada satu. Maka digalaknya, ternyata kubur samping itu orang yang ahlul maksiat. Maka ulama ada menyebutkan kata-kata ini, Pak. Kama yahsulu bi barakatir rajulis shalihi yudfanu indahum kama yudfanuna indah. Itu orang soleh udah meninggalnya saja masih memberikan manfaat bagi yang hidup. Kata ulama, kama yahsulu, sebagaimana dicapai bi barakatir rajulis shalih, karena keberkahan orang yang soleh, yudfanu indahum, yang dikubur di sisi masyarakat. Dikubur dikubur di sisi mereka masyarakat. Kama yudfanuna indahu, sebagaimana masyarakat juga dikubur di sisi orang soleh. Itu orang soleh itu kalau dikubur satu tempat itu mendatangkan keberkahan. Kama yahsulu bi barakatir rajulis shalihi yudfanu indahu kama yudfanuna indah. Sebagaimana ada dicapai keberkahan ada orang soleh yang dikubur di situ. Jadi kalau ada orang soleh dikubur di kampung kita, itu mendatangkan keberkahan. Sebagaimana kalau kita ini rame-rame dikubur dari sisi kubur orang soleh. Makanya ada guyonan, bahasa guyonan saya dengan ulama. Usah itu lihat wali-wali Allah. Coba ziarah, supaya wali Songo tambah sekali dari wali 10. Mampir pasti ke Gus Dur pasti. Iya, kan mampir ke Gus Dur sekarang tambahan. Itu guyonan. Tuh coba. Yang hidup nyari makan sama yang udah mati kan gitu. Coba di tempat ziarah itu ada penginapan nggak? Ada tukang minyak wangi, ada tukang nasi goreng, ada rawon setan ada. Pernah dengar rawon setan? Yang masak siapa? Kuntilanak. Rawon setan yang masak kunti. Kalau sambal mercon yang bikin siapa? Pindah Bandung. Sambal mercon. Itu kata ulama bahasa guyonan. Jadi wali-wali orang-orang soleh itu masih hidupnya
manfaat, udah matinya pun manfaat. Kita lihat tempat-tempat ziarah, ada penginapan, ada tukang nasi goreng, tukang bakso segala macam. Tuh pada dagang di tempat kubur mereka. Kalau kita mati ada yang dagangan situ. Jangan-jangan takut ya ngecamp di situ. Ya kan? Kubur kita nanti ada yang dagang bakso enggak? Ada yang dagang nasi goreng. Jangan-jangan malah takut. Tuh orang soleh dimuliakan oleh Allah. Ini bahasa ulama guyonan saja. Maka orang mengatakan itu wali disebut nama Allah, inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ini kebiasaan orang hidup yang saleh, ya, ketika hidup mendatangkan keberkahan, udah mati pun mendatangkan kama yahsulu bi barakatir rajulis shalih yudfanu 'indahu kama yudfanu 'inda. Sama juga kalau kita dikubur di sisi orang saleh akan juga mendapatkan keberkahan sebagaimana orang soleh dikubur. Maka ibu senang kalau punya tetangga atau istri yang solehah. Ini punya tetangga ngomel mulu, lakinya pagi diomelin, siang diomelin, sore diomelin, malam diomelin. Ada istri begitu? Ada? Sangat banyak. Ini ngomong banyak mana nih? Ada orang laki itu awas banyak karena ada istri yang cerewet, ada suami yang cerewet. Kira-kira banyakan mana? Istri. Sama juga istrinya Ustaz cerewet. Awas ya pulang gak bawa parsel. Awas pulang gak bawa parsel. Insya Allah kalau hari ini saya pulang di parselin terus. Alhamdulillah. Nah, balik lagi orang soleh. Jadi orang soleh itu mulia sampai disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Maka kalau ada orang soleh, bersyukur kita. Apa yang terjadi sekarang? Ada orang soleh, ada orang benar yang berjuang di jalan kebenaran, malah dibenci. Semakin hancur nanti masyarakat. Kalau ulama kata kama yahsulu bi barakatir rajulis shalih yudfanu indahu kama yudfanu indah. Jadi orang soleh itu hidupnya ada keberkahan. Maka kalau negara ini banyak orang soleh, beruntung, senang, bahagia, bukan malah dibenci. Apa yang terjadi? Kita bersyukur kalau bapak-bapak malam ada yang tahajud, ibu-ibu ada yang tahajud. Itu karena mereka tuh Allah tunda ada. Allah tunda ada. Jadi kalau punya kawan soleh ya Allah. Saya angkat cerita Imam Syafi'i radhiyallahu anhu punya murid namanya Imam Hambali. Imam Hambali itu murid Imam Syafi'i. Jadi mazhab Hambali itu sebetulnya terlahir dari mazhab Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i itu sangat takdim kepada muridnya Imam Hambali. Sampai Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani itu tulis subjudul Asy-Syaikhu yatabarraku bitilmidihi. Seorang syekh guru tabarrukan, ngalap berkah dengan muridnya. Ini diangkat cerita. Jadi Imam Syafi'i itu gurunya Imam Hambali, bertabarruk kepada muridnya Imam Hambali. Jadi saat itu ketika sedang terjadi kuasanya orang-orang Mu'tazilah, itu semua ulama ditangkap-tangkapin. Ya, saya nggak tahu nih sekarang Mu'tazilah apa enggak. Jadi zaman Mu'tazilah berkuasa, itu ulama-ulama ditangkapin karena dipaksa untuk mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk, bukan kalamullah. Ya, Imam Syafi'i, Imam Hambali, ulama bertahan kalau Al-Quran itu adalah kalam firman Allah al-munazzal ala nabi yang diturunkan atas nabinya Muhammad sallallahu alaihi. Ulama bertahan Quran itu adalah kalam Allah, bukan makhluk. Sementara penguasa Mu'tazilah ini memaksa ulama semuanya untuk mengatakan bahwa Quran itu makhluk. Yang bertahan bahwa Al-Quran itu kalam Allah ditangkap, termasuk Imam Hambali yang ditangkap juga, dipenjarakan. Dipenjarakan saya nggak tahu di mana, di Makobrimob atau di mana, wallahu a'lam. Tangkap sudah. Itu mengalami penyiksaan. Jadi kalau sekarang ini terjadi apa-apa, ulama-ulama terus surga itu tidak majanan. Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki mengatakan kalau saya di penjara, kata beliau ulama besar itu, surga itu tidak ada yang gratis. Ya, surga itu tidak ada yang gratis. Tidak ada orang masuk surga gratis. Ada yang sampai bertumpah darahnya, hilang nyawanya. Ya, kata beliau surga itu tidak gratis. Nah, ulama-ulama itu bertahan bahwa Al-Quran itu firman Allah, bukan makhluk, bukan. Sudah dalam penjara itu mengalami penyiksaan.
Imam Syafi'i sebagai seorang guru mendengar muridnya mengalami siksaan, ngirim muridnya, kau datangi hamba di sana, kau tengok salam dari aku agar dia bersabar menghadapi fitnah. Ya, datangilah ke penjara. Sudah. Imam Hambali senang benar ketika ada utusan gurunya datang kepadanya untuk menyampaikan pesan agar bersabar, senang benar. Kita jangankan didatengin guru, didatengin utusan guru di rumah kita senang. Itu mulianya guru. Ya, guru itu mulia. Kalau sekarang orang kurang lagi memuliakan guru. Saya ingat dulu waktu pesantren lewat, jangankan masuk datang ke rumah guru, lewat depan rumahnya aja saya takut kepala. Ini rumah kiai, kita lewat, rasanya takut saya. Tuh, kalau santri dulu, jangankan ke rumah guru, lewat depan rumah guru aja rasanya takut. Kecuali guru undang kita, panggil kita, itu pun kita dekat gitu. Karena saking takutnya pada guru. Kalau orang sekarang kan enggak. Bukan datang ke rumah guru, bukan hanya lewat, datang ke rumah guru, datang pun minjem duit. Ada nggak kiai yang diminjem duitnya mas santri? Di kampung-kampung gitu. Kalau dulu lewat depan rumah guru aja takut, kalau sekarang datang ke rumah guru ngapain? Minjem duit. Makanya kalau kita mau ke rumah guru mampir dulu Pak. Kalau mau ke rumah kiai mampir dulu ke Carrefour, beli kulkas, beli TV, magic jar, mampir dulu dah bawain. Pak Kiai ini ada rezeki beli TV. Atau kalau perlu mampir ke showroom Toyota. Lah murid sekarang enggak, ya bukan malah bagi, malah minjem. Lah Imam Syafi'i balik lagi kirim muridnya. Senang sekali Imam Hambali enggak merasa di penjara, enggak merasakan siksa karena ada utusan guru. Sudah selama itu saya utusannya guru. Guru berpesan agar kau sabar menghadapi fitnah. Itu ulama pada ulama madzhab dan diri madzhab Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal. Sudah guru menyampaikan agar kau sabar katanya. Sudah ketika akan pulang, Imam Hambali bilang, sampaikan juga takzimku kepada beliau. Tapi sebelum itu utusannya pulang, Imam Hambali buka bajunya, Pak. Buka bajunya. Sudah dilepit itu baju, tolong sampaikan kepada guru hadiah dari guru. Itu baju dihadiahkan untuk guru. Sudah hormati aku sampaikan. Pulanglah di utusannya. Akhirnya setelah tiba menghadap Imam Syafi'i, guru Ahmad bin Hanbal titip pesan takdim dan terima kasih katanya. Ini hadiah dari beliau untuk guru. Sudah diterima Imam Syafi'i. Imam Syafi'i masih nanya, tapi apakah masih ada tersisa baju yang melekati badannya? Kata beliau, tidak ada guru, ini baju satu-satunya yang melekati. Artinya baju itu nempel di kulitnya badannya Imam Hambali. Oh gitu. Kenapa Imam Syafi'i nanya gitu? Supaya betul-betul bahwa itu baju nempel di badannya Imam Hambali. Dicium, fakok balakun, dicium baju muridnya. Lanjut cerita dalam kitab itu kemudian baju itu disiram air sama Imam Syafi'i, kan basah, diperas, airnya itu ditadangi di baskom. Nah air ini dipakai oleh Imam Syafi'i kalau ada orang datang ke beliau minta doa agar sehat. Nah dari air itu di badan. Ini bajunya orang soleh, maka dibahas oleh libasus soleh. Orang soleh itu jangankan wiridnya, bajunya saja dibahas libasus solihin. Kenapa Imam Syafi'i lakukan itu? Karena ini yang memakai orang soleh. Jadi kadang-kadang kalau di Betawi itu biasanya ada kiai meninggal suka baju sorbannya kainnya diminta, Pak. Karena pernah dipakai oleh orang soleh. Jangan Bapak Ibu kalau habis sholat fardu, sholat sunnahnya geser ya. Ini fardu di sini, nanti batiannya geser. Karena tempat itu akan menjadi saksi. Nanti kalau bikin lagi geser lagi tambah jadi saksi. Sama juga itu tempat. Makanya wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Padahal itu tempat makom, tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Allah katakan wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan jadikan oleh kalian tempat makom berdirinya Nabi Ibrahim ketika bangun Ka'bah sebagai tempat sholat. Ada apa? Ada kabar itu karena yahsuru bi barakatir rajuli shalih yudfan. Jadi orang soleh itu mulia.
Sampai ini diangkat cerita oleh Syekh Abdul Wahab Asy'arani dalam Tanbihul Mubtarin. Begitu, setiap ada yang datang itu kan dipeperin. Itu libasus shalihin, bajunya orang soleh. Tapi bajunya tukang mancing jangan diminta, Pak. Tukang mancing nih bajunya kita minta, jangan. Kalau baju orang soleh wangi nggak? Wangi. Kalau baju tukang mancing bau apa? Bau empang, bau pelet minimal. Nah ini saya bahas orang soleh. Itu orang-orang yang mulia di sisi Allah. Makanya kalau kita datang ke rumah orang alim, kiai, karena apa? Makomnya di sisi Allah deh. Beda ayatnya gampang saja. Inna akramakum indallahi atqakum, itu saja sudah. Tidak perlu dari yang tinggi-tinggi. Kenapa dimuliakan Allah? Karena atqakum. Kalau kita sedang tidur, orang-orang soleh sedang ngapain? Iya, kalau kita sedang tidur tadi hujan dari jam berapa itu? Orang-orang soleh wabil ashari hum yastaghfirun, pada waktu sahur menjelang pagi mereka istighfar. Kalau mereka sedang zikir, sedang tahajud, kalau kita sedang ngapain? Iya. Kalau hari Senin, Kamis, orang soleh sedang ngapain? Puasa, kita lagi ngapain? Makan bakso, soto Bogor. Orang-orang soleh sedang puasa. Kalau kita baca Quran, orang soleh baca. Jadi ayatnya mudah saja. Mana dalilnya? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang dimuliakan oleh Allah itu yang paling atqakum, yang paling takwa. Dan itu adalah tradisi kebiasaan orang soleh. Maka bajunya sampai makanannya, ya, ta'amus soleh dawaun. Makanannya orang soleh itu obat. Maka kalau nanti dijamu oleh kiai, makannya banyak karena mumpung itu makanan orang soleh. Makanan orang soleh jadi obat. Saya cerita lagi ketika saya pesantren. Imam Hambali itu pernah menceritakan kepada putrinya soal kehebatan gurunya Imam Syafi'i. Ayah punya guru, maksudnya Imam Syafi'i, ilmunya luar biasa, kesolehan kewaroannya. Sudah kapan-kapan nanti ayah undang untuk bisa bermalam di rumah kita. Ayah diundanglah ke Imam Syafi'i. Sudah bermalam di rumah muridnya Imam Hambali. Ini nak guru ayah. Oh iya. Sudah. Putrinya nih penasaran, benar nggak cerita ayahnya? Ternyata ketika melewati malam di rumah Imam Hambali, diintai gitu ya. Kalau malam kok nggak tahajud, tidur. Sudah. Besok subuhnya mengimami sholat subuh di rumah itu tidak wudu lagi. Terus ketika makan, orang Betawi bilang dokoh. Tahu dokoh? Dokoh itu lahap gitu, seperti orang baru nemu makanan. Saya juga itu kalau bubaran pengajian kan makan nggak? Makan seperti itu. Semua piringnya yang dimakan nggak ditahu. Diperhatiin tiga. Semalam kok nggak tahajud. Subuh kok nggak sholat, nggak wudu lagi. Terus kok ketika suruh makan makannya lahap. Akhirnya putrinya ini langsung ketemu, Tuan, saya kecewa dengan Tuan, tidak seperti apa yang ayah saya ceritakan tentang Tuan soleh waras. Tadi malam saya dapatkan Tuan kok tidak sholat tahajud, tidur aja menghadap kiblat. Tuan kok tidak sholat tahajud tadi malam. Imam Syafi'i bilang, nah, bagaimana aku bisa tidur? Ada 100 pertanyaan umat yang belum saya bisa jawab, maka saya tidak bisa tidur mencari jawaban untuk jawaban masalah umat soal fikih. Aku tidak bisa tidur karena memikirkan jawaban. Sampai dalam literatur disebutin Allah perlihatkan ayat dan hadis-hadis Rasulullah sebagai dalil kepada beliau untuk bisa menjawab pertanyaan umat. Jadi aku nggak bisa tidur karena harus memikirkan 100 pertanyaan umat yang belum bisa aku jawab. Itu ulama Syafi'i. Kalau orang sekarang nggak, di televisi ditanya hukum langsung jawab, Pak. Ya, sekarang tuh kalau di televisi ada tanya jawab agama, ditanya langsung jawab. Guru saya Mu'alim Syafi'i Adami itu kalau ada pertanyaan nggak bisa langsung jawab, kumpulin dulu, nanti dicari kitabnya jawabannya, baru seminggu kemudian dikasih jawaban. Kalau orang-orang sekarang nih lebih hebat kayaknya, karena ditanya langsung jawab. Kalau ulama nggak berani, makanya Imam Syafi'i sampai nggak bisa tidur karena harus mencari jawaban dari 100 pertanyaan umat yang belum mampu. Itu kehebatan ulama dulu. Cari dulu rujukan kitab, bahkan dikumpulkan kitab mana. Kalau sekarang senang berdebat, senang membina, bina. Padahal apa yang dilakukan itu tidak bina, celaka lagi. Ya,
Kalau Imam Syafi'i saya tidak bisa tidur karena harus mencari jawaban 100 pertanyaan umat yang belum sampai sempat saya jawab, sampai nggak bisa tidur. Itulah kenapa aku tadi malam tidak tahajud, karena mencari jawaban untuk pertanyaan umat. Sudah selesai. Tanya lagi, tadi sholat subuh Tuhan kok tidak wudu? Imam Syafi'i jawab, saya tidak wudu karena tidak batal. Ulama tuh wudu 1 kali itu bisa dipakai untuk 5 kali sholat. Jadi wudu 1 kali bisa dipakai untuk 5 kali waktu, saking menjaga al-mudawamah ala taharah. Ini sunnah Nabi. Jadi bapak-bapak kalau punya wudu, jaga terus al-mudawamah ala taharah. Fadilahnya apa? Kalau ibu masih punya wudu, itu innal malaikata la yastaghfiruna 'alal insani ma dama 'ala taharatin wa lam yuhdis. Jadi selama ibu masih punya wudu, itu malaikat istighfar terus, ya Allah ampuni dosanya itu. Itu fadilahnya. Al-mudawamatu 'ala taharah, berkekalan atas kesucian. Punya wudu terus, bahkan wudu lagi. Makanya makannya jangan macam-macam. Ini makan telur sama ubi. Wah, ini berat terus nih, berat. Itu makanan pun diperhatikan sama ulama. Falyanzuril insanu ila ta'ami al-mudawamah. Maka Imam Syafi'i ditanya kenapa tidak wudu? Bagaimana saya harus wudu? Wudu saya tidak batal. Hari itu wudu yang dipakai wudu yang tadi siang sampai subuh tidak batal. Kita jangan baru wudu keluarnya udah batal lagi. Karena makannya apa tadi Bu? Ubi dengan telur. Akibatnya apa? Kentut mulut. Itu maka aku tidak wudu lagi karena masih ada wudu. Itu al-mudawamah ala taharah. Ini kita biasakan menjaga air wudu. Nanti kapan-kapan macet di mobil sholat dan punya wudu, Allah atau sambil duduk Allah atau selesai. Dan fadilahnya kalau ibu masih punya wudu, itu malaikat-malaikat memohonkan ampunan doa. Innal malaikata la yastaghfiruna 'alal insan ma dama 'ala taharatin wa lam yuhdis. Selama dia masih dalam keadaan suci, punya wudu dan belum batal. Ini sekarang punya wudu 5. Ini malaikat istighfar tuh, ya Allah ampuni dosanya, ampuni dosanya. Berapa yang istighfar? Innal malaikah jama', malaikat. Berapa jumlahnya? La ya'lamu adadahu illallah. Tidak ada yang mengetahui jumlah malaikat kecuali semuanya istighfarin buat kita. Allahu Akbar. Itu sebenarnya tidak wudu lagi karena aku tidak batal. Yang ketiga, kok makannya banyak sekali Tuhan, seperti orang baru ketemu makan. Dijawab, ayahmu itu orang soleh. Mumpung saya di rumah ayahmu yang soleh, maka makanannya pun diperoleh dari orang, cara kerjanya orang soleh. Orang soleh itu dari makannya halalan thayyiban. Maka saya mumpung di rumah ayahmu yang soleh, saya makan banyak. Karena makanan orang soleh itu ta'amus soleh dawatun. Makanan orang soleh itu obat. Maka Imam Syafi'i makan banyak. Mumpung yang dimakan ini halal, maka jadi obat. Dulu saya pernah ditanya oleh putra-putranya guru saya. Saya kalau pagi itu ngaji tuh, Sabtu pagi ngaji muhadzab dengan kitab Al-Itqan, 2 kitab. Al-Itqan itu dihatamkan sampai 25 tahun saya ngaji. Jadi kebiasaan guru saya kalau pagi ngaji subuh itu habis ngaji dikasih makan nasi goreng itu. Kata beliau, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ini juga takwa juga bekal. Habis itu ngaji lagi tempat lain supaya tidak lapar. Sudah, saya kalau habis makan nasi goreng itu saya makan sampai habis. Rasanya kurang, saya ke dapur lagi. Saya tanya buat nyembok, masih ada nasi. Oh banyak tuh Pak Ustaz. Saya nyendok banyak, saya makan banyak. Rupanya kebiasaan saya ini diadukan oleh putra beliau kepada beliau. Itu Sasofwan kalau habis ngaji kok ke dapur lagi makan lagi. Banyak sekali kan nambahnya bukan sepiring. Nambahnya bukan sepiring, ukuran 3 piring. Bukan enaknya makanan, bukan. Tapi saya tahu ini di rumah guru yang kita tahu orang soleh, maka saya makan banyak. Diadukanlah kebiasaan saya itu kepada beliau oleh putra-putranya. Beliau jawab, nah itu kalau udah pernah ketemu bacaan bahwa Imam Syafi'i pernah melakukan itu di rumah muridnya Imam Hambali makan banyak. Jadi kapan-kapan nanti bapak-bapak dikasih makanan, jangan malu-malu kalau perlu piring-piringnya papak. Mumpung piringnya orang soleh. Jangan yang tersangkut KPK, jangan. Yang tersangkut KPK nanti uangnya kalau kita makan jadi apa? Kullu lahmin nabata min haramin fannari awladi.
setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, au min suhtin kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, maka neraka tempat yang layak untuk daging itu. Jadi hati-hati kalau kita makan. Makanya doa Allahumma rzuqni rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan. Paling tinggi yang kita cari makan itu berkahnya. Allahumma rzuqni rizqan wasi'an. Kita minta rezeki yang luas, itu manusiawi. Ada nggak di Allah kasih rasa rezeki yang sempit? Ada. Coba bapak doa gitu, ya Allah beri saya rezeki yang sempit. Ada istri di belakang diketok itu bagi kantong nasi. Buat perlu biaya. Kami kan seragamnya banyak Pak. Banyak nggak seragamnya? Perlu apa? Rizqan wasi'an. Ini suami Allah maksudnya rizqan wasi'an. Apa sudah luas enggak? Halal luas, tapi halal apa halal saja? Thayyiban, yang thayyib. Apakah thayyib? Mubarakan, yang mendatangkan keberkahan. Nah, ibu kalau baca doa makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina. Kalau niat makan itu niat untuk kuat ibadah, lit taqawi, untuk kuat ibadah. Kalau makan kita untuk kuat ibadah, atau bikin lemes ibadah? Ya enggak, kalau habis makan, makan nambah lagi selonjorannya dari tiang, ada kipas angin, sering habis itu ngapain? Kalau tadi kebanyakan niatnya bukan untuk kuat ibadah, untuk kuat tidur. Itu paling tingginya mubarakan, yang mendatangkan keberkahan. Maka Imam Syafi'i jawab, nah ayahmu itu orang soleh, mumpung saya di rumah orang soleh, maka makanannya pun diperoleh dengan jalan kesolehan. Maka itu jadi ta'amus soleh dawaun. Makanannya orang soleh itu jadi obat. Ini kelebihan orang soleh itu, sampai bajunya saubus solehin, bajunya orang soleh, kebiasaannya. Bahkan dalam riwayat disebut Imam Jalaluddin As-Suyuti itu saking kagumnya kepada Imam Nawawi, dua generasi yang berbeda. Imam Jalaluddin As-Suyuti yang mengarang kitab Lughahul Hadis yang disyarah oleh Syekh Nawawi, Tanqihul Qaulil Hasis, itu saking kagumnya kepada Imam Nawawi karena nggak ketemu itu di mana tempat yang pernah didudukin oleh Imam Nawawi mengajar, itu Imam Jalaluddin selalu cari di mana tempat duduknya, didudukin untuk sekedar duduknya, selesai. Tabarukan, ngalap berkah karena pernah diduduki oleh orang soleh. Itu sampai kayak gitu. Ini masyhur riwayat-riwayatnya di kalangan santri. Jadi sering orang membid'ahkan apa? Tabarukan. Ada orang soleh. Maka Nabi wasiatkan kepada sahabat Umar bin Khattab dan sahabat Abu Bakar untuk mengunjungi orang namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim. Kaulatani Ummu Sulaim. Ada namanya Uwais Al-Qarani. Itu Rasul pesankan juga kepada sahabat Abu Bakar dan Umar agar mengunjungi orang namanya Uwais Al-Qarani di Yaman. Ini orang soleh, nggak ketemu dengan Rasul, tapi Nabi tahu Uwais Al-Qarani, orang yang punya kebiasaan kemanapun dia pergi ibunya digendong. Tuh, ibunya digendong. Nggak ada kita temukan manusia sekarang mulai kayak Uwais Al-Qarani. Ibunya digendong-gendong kemana-mana, dan dia sangat khawatir kepada ibunya. Bukan malah dititipkan di panti asuhan. Innalillahi wa inna ilaihi. Sedih kita nenek-nenek itu ya, sedih nungguin anaknya nggak ditengok-tengok, sudah taruh di panti asuhan nggak ditengok-tengok ya. Jangan ada terjadi bu ya, kayak nah Uwais Al-Qarani sampai Rasulullah perintahkan sahabat Umar bin Khattab dan sahabat Abu Bakar untuk mengunjungi orang soleh ini. Datanglah ke rumahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaget dia Uwais Al-Qarani yang datang ini orang yang makomnya lebih mulia. Sahabat Abu Bakar itu khairun nasi ba'da Rasulillah Abu Bakar. Orang yang terbaik sesudah Rasulullah itu sahabat Abu Bakar. Kan kita tuh khairun nasi ba'da Rasulillah Abu Bakar As-Siddiq. Manusia terbaik sesudah Rasulullah itu sahabat Abu Bakar. Terus summa Umar, summa Utsman, summa Ali. Urut Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Datang dua orang mulia ini. Uwais Al-Qarani kaget. Kata beliau berdua, jika bukan karena Rasul pesankan kepada kami, mungkin kami tidak datang. Karena ini pesan Rasul, maka kami datang sini. Sudah datang keduanya, sudah bicara-bicara banyak. Terus kata Nabi, minta doanya, minta didoain. Ini orang saleh. Ya, orang bilang sekarang kan sedang kok minta didoain. Lo ada makom beda.
Kalau bisa nih semuanya ukurannya bensin campur Pak. Beda yang Pertamax Plus. Itu nggak ngegol knalpotnya. Kalau kita nih bukan Pertamax, bensin campur, makanya tersendat-sendat. Doa juga begitu. Mana doanya yang bisa? Doanya orang soleh. Makanya kalau kita datang ke orang soleh minta didoain nggak salah, karena inna akramakum indallahi atqakum. Orang sekarang mudah mensyirikan tanpa memahami dengan baik. Ini orang yang punya kedudukan sampai di ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafaa billahi 'alima. Sampai doain. Karena Rasulullah perintahkan agar minta doanya. Sudah sahabat besar ini pulang, cuma Uwais Qarani bilang, nanti jangan bicara kepada yang lain kalau kalian datang ke rumahku. Sebab kalau kedengaran datang ke rumah Uwais Qarani, nanti main ikut-ikut juga. Wah, datang tuh, datang. Ayo dipesan jangan bicara kepada orang lain. Kalau ukuran kita, andai kata Pak rumah kita didatangi pejabat, senang nggak? Senang ya. Sebelum pulang kan foto dulu. Anak istri cucu dikumpulin karena foto dengan pejabat. Uwais Qarani tidak. Jangan kau bicara pada yang lain, pada sahabatnya bahwa kalian datang. Kalau kita kan enggak. Kalau rumah kita kedatangan tokoh, pasti tokoh foto enggak? Foto sampai anak cucu kita kumpulin panjang di ruang tamu. Kalau saya termasuk yang kurang senang Pak, kecuali saya foto dengan para ulama, saya senang dia. Tapi kalau para pejabat yang senang nurunin baliho itu, saya nggak ada, meskipun dia ada, usah fotonya. Terima kasih ya. Kalau orang soleh kita berdampingan dia turun makanya disebut Sufyan bin Uyainah itu gurunya Imam Syafi'i. Ini kelebihan orang soleh. Inda dzikri ahli sholat tatanazzalur rahmah. Itu kelebihan orang soleh, kalau disebut namanya inda dzikri ahli sholat tatanazzalur rahmah. Ketika disebut orang-orang soleh ahli sholat, katanya turun rahmat Allah. Karena ini mulia di sini disebut namanya Allah turunkan rahmat. Itulah pemahaman kita tawassul. Kalau kita tawassul kan ada rangkaian zikir kita, ada nyebut-nyebut orang soleh. Kenapa? Bukan syirik. Itu dasarnya inda dzikri ahli sholat tatanazzalur rahmah. Ketika disebut orang-orang baik, soleh itu sebenarnya bukan orang baik, orang soleh beda. Orang baik dengan orang soleh. Orang baik belum tentu soleh, tapi orang soleh pasti baik. Nah, orang soleh ini kata ulama al-qaim bi huquqillah wal qaim bi huquqi ibadi. Kalau orang soleh itu siapa? Al-qaimu bi huquqillah, orang yang menegakkan hak-hak Allah. Salat dikerjakan, puasa dikerjakan, ada zakat dikerjakan, ada kemudian hak dia haji. Itu al-qaim bi huquqillah, yang kedua wal qaim bi huquqi ibadi. Orang yang menegakkan hak-hak hamba Allah. Kalau rajin sholat cuma pelit, itu bukan orang soleh. Sholatnya rajin sampai hitam ininya, tapi sama orang sering membid'ah-bid'ahkan, menyesat-nyesatkan, itu kan soleh. Wal qaim bi huquqi ibadi, dia harus menegakkan hak-hak hamba Allah, menghormati, saling mendoakan. Wa adkhilnal jannata ma'al, lo doanya dia sama-sama masuk surga, bukan kelompok kalian saja. Wa adkhilnal jannata ma'al aqradu wa adkhilnal jannata ma'al muttaqin. Sampai kita ingin masuk surga, dimasukkan oleh Allah surga bersama ma'al aqrar, ma'al muttaqin, ma'as sholihin, bersama orang-orang saleh. Nah, orang saleh gitu. Maka dalam konsep tawasul, kita sering itu tawasul. Tawasul biasanya ada rangkaian kita nyebut orang-orang yang kita sebut-sebut itu guru-guru kita dalam saleh, karena di sisi Allah ada makomnya, ada kedua. Maka disebut namanya Imam Sufyan bin Uyainah inda dzikri ahli sholat tatanazzalur rahmah. Ketika disebut nama orang-orang soleh turunlah rahmat. Itu kelebihan orang soleh. Jadi kalau bahasan pagi ini menyebut orang soleh, wal qaim bi huquqi ibadah, orang yang menegakkan hak hamba Allah, ibadahnya rajin, amal tetangganya baik. Ya, ibu jangankan mencaci maki lewat mulut, lewat tangan kezaliman. Masak saja bisa mendolimi. Maka Nabi pesankan, la tu'di jaraka walau bi kutari kibrika. Jangan kau sakiti tetanggamu meskipun kutar dukhon, dengan asap masakan kualimu. Ibu kalau masak tetangga jangan cuma kebagian baunya aja ya. Ya, dimasak, ibu bikin sambal limo, nyayu asem, goreng ikan asin,
Pagi-pagi ini kecium tetangga enak kan? Enak. Semuanya tetangga samping nggak ada makanan. Kalau ibu masak, tetangga kebagian baunya saja ibu nanti sudah mendolimi katanya. Maka bagi tetangga ibu, saya ada nyambel seember nih mau. Saking penuhnya yang bertetangga kalau nyambel seember. Maka kembali ya, marokoh itu tidak tobak marokotan fa'aksir ma'aha wa ta'ahad jiranaka. Kalau kau masak marokoh, daging ada kuahnya itu marokoh, fa'aksir ma'aha, banyakin kuahnya, wa ta'ahad jiranaka, dan bagikan tetangga. Itu akhlaknya Rasulullah ngajarin kita. Jadi kalau masak sayur daging, kuahnya banyakin. Ada duit, dagingnya cuma sekilo, kuahnya 3 ember. 3 ember. Nah, yang nggak kebagian daging, bagi apa? Kuahnya. Alhamdulillah hari ini nggak nyayur, dikasih kuahnya aja. Jangan marah-marah. Ada yang kebagian tulang. Ya Allah, kebagian tulang ada sumsumnya nggak? Ada di isot bisa tuh ya. Kata Nabi begitu ya tuh. Ini orang soleh yang menegakkan hak. Jadi kalau dia ibadahnya rajin, tapi amat tetangga nggak baik, bukan orang soleh. Bab soleh itu syaratnya 2. Al-qaim bi huquqillah wal haq wal qaim bi huquqi ibadi. Orang yang menegakkan hak Allah, dia soleh kepada Allah dan soleh juga kepada sesama manusia. Banyak, makanya orang baik itu beda dengan orang soleh. Kalau orang baik, dia baik dengan sesama, tapi dia tidak ibadah. Ada orang yang dermanya luar biasa, tapi nggak sholat. Itu bukan orang soleh. Ada yang ibadahnya luar biasa, tapi yang orang itu pelit. Itu bukan orang soleh. Jadi makanya soleh itu luar biasa istimewanya. Pertama, al-qaimu bi huquqillah, dia orang yang menegakkan hak Allah. Yang kedua, wal qaim bi huquqi ibadi, orang yang menegakkan hak-hak hamba Allah. Jadi kalau bapak makan nih, sampingnya tawarin, mau roti bagi sebelah. Kata Nabi, ittaqun nar walau bisyikki tamratin, hadis sahih. Jaga diri kalian dari siksa api neraka meskipun dengan sebelah karena ini wal qaim bi. Jadi kalau makan jangan sendiri. Saya dulu pesantren kalau ngopi segini, 11 gede, rame-rame minum, ada 20 kawan-kawan minum. Rokok juga kadang-kadang gantian, sebatang isot sampai 10 orang. Tuh, kalau kita lagi makan, tawarin Pak, mau semangat? Iya. Kalau kita rajin ibadah, tapi sama tetangga samping kita nggak peduli, itu kita bukan orang soleh. Maka orang baik dengan orang soleh beda. Lain soleh itu mulia, ada makna tersendiri. Maka kalau dengan orang soleh, orang baik beda. Orang soleh itu kelebihannya hak Allah dia tegakkan, hak manusia dia. Kalau orang baik belum tentu hak Allah belum tentu dia tegakkan, meskipun dia sangat derma kepada manusia. Inilah kelebihan orang soleh. Ada punya, makanya hadis mengatakan ad-dunya mata wa khairu mata'ihal maratus shalihah. Kenikmatan perhiasan dunia yang paling enak itu seorang perempuan yang saleh. Idza ra'aitaha saraka, kalau kau lihat wajahnya menyegarkan kau, membahagiakan kau. Jadi istri itu, istri yang saleh kalau dilihat mukanya suaminya senang saraka. Idza ra'aitaha saraka, kalau kau lihat wajahnya saraka, menggembirakan kau. Di muka ini tanggal 1 sampai tanggal 10 enak. Tanggal 11 sampai tanggal 19 sudah mulai ya, mengok-mengok dikit. Tanggal 19 sampai tanggal 29 udah manyun. Sampai kukusan di rumah ada 2, di dapur 1, di muka bininya 1. Tuh, istri yang solehah kapanpun wajahnya tuh tidak ra'aitaha sarotkan. Kalau kau lihat dia sarotkan, menyenangkan kau, kata Nabi. Wa idza amartaha aqamkan, kalau kau perintah dia taat. Wa idza ghibta anha hafizatka ala malika wa la, kalau kau tidak ada di rumah dia jaga hartamu dan dia jaga dirimu dan dia jaga kehormatan dirimu. Jadi kalau tidak ada suami jangan terima kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Ini Bu, saya kawannya Bapak, mau ngapain, mau nganterin duit 200 juta. Ibu bukain nggak kira-kira? Jangan. Kalau orang yang soleh kan berbuat, ini 200 juta bukain nggak? Yang ada 200 juta, 75.000 ya bukan juga. Dapat sembako? Dapat sembako? Bansos dapat? Enggak? Oh, Bogor nggak dapat? Jakarta dapat. Dapat beras, dapat sarden. Sarden kalengnya kecil, isinya ikan cupang. Nah, kaleng sarden segini,
isinya ikan cupang, hancur tuh dagingnya. Ya, kalau buka, oh Pak, mohon maaf nanti aja dengan suami saya. Enggak, bunyi dulu sejuta. Enggak pernah dengan suami, karena istri saya itu wa idza ghibta anha, kalau kau tidak hadir di sisinya, hafidhatka ala malika wa jaga dirinya dan jaga harta tuh insyaallah. Jadi dunia ini dalam Al-Qur'an disebutkan walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri anal arda yarisuha ibadiyas salihun. Allah nyatakan walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri anal arda yarisuha ibadiyas salihun. Sungguhnya kami telah tetapkan fiz zaburi, dalam kitab Zabur yang diturunkan pada Nabi siapa? Zabur Nabi Daud. Min ba'dil dzikri, sesudah diturunkan al-dzikri, ada makna tafsir min ba'dil Quran dan ba'dil Taurat. Sesudah diturunkan Taurat, annal arda, dikatakan sesungguhnya bumi ini ya riswa yang pantas mengurus mewarisnya ibadiyas saleh, hamba-hambaku yang saleh. Gak ada pertanyaan kenapa kita naruh foto-foto beliau-beliau orang-orang yang saleh. Habib Ali sering cerita, Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf itu cerita, kenapa kita taruh orang-orang saleh? Karena ini juga ada fadilah, ada keutamaan juga, ya, ada keutamaan juga. Sampai jin itu nggak mau masuk kalau di situ ada foto orang soleh. Tapi kalau ibu pasang foto Madonna, Lady Gaga, di Indonesia siapa? Oh, dikit pemirsa. Kenapa kita taruh ini? Ada dasarnya. Orang-orang soleh yang punya karomah kemuliaan. Minimal kalau kita mandang, ingat Allah Akbar, kebesarannya, kesolehannya, pengen kita. Maka tadi ada doa supaya keluarga kita min ahlil khair, ya, wala min ahlil dhair wasyarr, kan, ya, supaya menjadi keturunan orang-orang yang baik pun. Itulah manfaatnya. Jadi kenalkan anak-anak kita dengan orang-orang soleh. Saya dulu masih kecil sering diajar, ayah saya itu dulu guru, ya, sering diajak ke rumah gurunya, naik motor gitu, ke Depok, ya, ke rumah para hamba yang diajak, dikenalkan, ya, di usap, di tahnik, ya, kalau masih kecil tuh anak sunnah di tahnik, Bu. Tahnik itu dipeperin, dilap-lapannya lidahnya atau bibirnya dengan madu atau kurma yang sudah dipunya oleh orang soleh, itu sunnah tahnik, ya, ya, tahnik. Tafaulan, biar nanti omongannya, ucapannya manis baik. Ini banyak orang tidak lakukan. Bukan hanya sekedar akikah saja, tahnik. Jadi anak ibu yang masih bayi itu ada ke rumah soleh, silaturahim. Jangan lupa kalau ke rumah guru kemana dulu? Mampir dulu ke Carrefour, Giant, beli apa? Beli TV, di kulkasnya, beli onderdil mobil. Ya, mampir ke bawah, tenteng lah, tahnik, diteperkan. Itu sunnah, ya, sunnah PPK. Tafaulan, mengambil kebaikan. Karena apa? Kita maukan doa orang soleh. Itu sampai begitu. Tapi tadi saya angkat guyonan, orang-orang ziarah kubur aulia Allah pun, kenapa kita saksikan banyak yang dagang, bahkan guyonan ulama tuh yang hidup aja masih nyari makan, ada yang udah mati, ya. Yang hidup nyari makan, ada yang udah mati. Nggak mungkin kalau di situ bukan kubur orang soleh. Banyak yang dagang penginapan, yang dagang minyak wangi, sorban, tukang urut, nasi goreng, rawon setan. Yang masak siapa? Putih anaknya. Terus sampai kalau ulama itu dah hebatnya, mulianya orang soleh. Sampai yang hidup nyari makan, ada yang udah mati. Kalau kita mati kan belum tentu ada tukang bakso nongkrong di situ. Mau ngapain? Jangan-jangan takut. Apalagi jangan-jangan nggak laku, nggak ada yang beli. Nah, itu orang soleh. Makanya kadang-kadang ada tradisi pesantren, kalau kiai berceramah ada airnya minum. Itu nggak syirik, tak barukan. Bajunya dipakai, kainnya dipakai, sorbannya dipakai, tempat duduknya didudukin. Jadi di mana ada tempat duduk orang soleh, didudukin situ. Ada nalak berkah. Karena yang duduk di situ bukan sembarangan orang yang inna akramakum. Jadi logika sederhananya, orangnya ini bukan orang yang sembarangan di sisi Allah. Maka seringkali ada istilah tabarukan.
Jangankan kita ketemu orang yang baru disebut namanya saja, inda dzikri ahlis shalah tatanazzalur rahmah. Maka kita bermohon mudah-mudahan bumi kita ini diurus oleh orang-orang yang saleh. Ibu kenal kata-kata maslahat? Kata-kata maslahat adalah itu maslahat itu tidak terlepas dari kata-kata saleh. Ada saluha yasuhu sampai salihun, ada timbul lagi maslahat. Itu kemaslahatan itu terjadi karena tadi dilakukan oleh orang-orang saleh. Jadi akar katanya itu soleh sampai timbul orang soleh, ada timbul masalah tidak mungkin ada kemaslahatan kalau pelakunya orang yang tidak soleh. Ada kemaslahatan karena pelakunya orang-orang soleh. Maka kita semuanya diwariskan oleh kesolehan leluhur kita, insya Allah ada keberkahan. Ya, karena kesolehan leluhur kita insya Allah pada anak cucunya ada keberkahannya. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, kita bermohon biar bumi negara Indonesia ini dipimpin oleh orang-orang yang saleh. Walaqad katabna fis zaburi min ba'di dzikri annal arda yarisuha ibadi. Itu pesan dari Allah. Jangan sampai menyerahkan urusan kepada orang yang tidak saleh. Walaqad katabna fis zaburi min ba'di dzikri annal arda yarisuha ibadi as-salihun. Yang pantas ngurus bumi adalah hamba-hambaku yang saleh, kata Allah. Mudah-mudahan ibu ini putri-putrinya dapat suami yang saleh. Bapak-bapak jangan menarap lagi dapat istri yang saleh, yang ada disuruh bikin salehah. Anak-anaknya mudah dapat istri yang saleh. Suaminya dapat suami yang saleh, istri yang salehah, suami yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Ini saja, dan saya mohon doa untuk pemulihan kesehatan saya biar bisa berdakwah dengan sempurna. Kadang-kadang baca kitab saja saya menerjemahkan orang bapak, karena di sini lupa kosakatanya, lupa, jadi kadang suka lambat, mandek itu aja kitabnya karena ada sumbatan. Mudah-mudahan Allah pulihkan dan kita semuanya dipulihkan kesehatan semata-mata kita niatkan untuk ibadah dan khidmah untuk umat. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli suranaini khaliqul ma'mun jaribah li kulli khair hasilah li kulli maqasid dafi'an kulli asrar biniyatis shifa wal afiyah wassalam wal barakah wa husnil khatimah. Summa ila hadratis sahibis syafa'ah sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wal 'afwa minkum summa al 'afwa minkum summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.